Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai YouTube, hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nur Channel Happy Cooking. Di video kali ini aku mau berbagi resep cemilan enak yang cocok untuk isian snack box dan juga ide jualan menu takjil lebaran nanti. Dan untuk gimana cara membuatnya, silahkan simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Untuk bahannya, siapkan 120 ml air hangat, tambahkan 3 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh munjung ragi instan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk sampai dengan gulanya larut. Kalau gulanya udah larut, kita tutup, istirahatkan dulu kurang lebih 10 menit. Dan setelah 10 menit diistirahatkan, ini udah berbusa, berarti raginya aktif ya teman-teman, bisa digunakan. Kemudian siapkan wadah yang agak besar, masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, tambahkan 1 butir kuning telur. Selanjutnya masukkan air yang tadi telah disiapkan ya, kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Kalau udah tercampur rata ini, di sini aku mau aduk menggunakan tangan saja teman-teman ya, biar lebih mudah. Pastikan tangannya udah dicuci bersih. Kita aduk sampai dengan adonannya menyatu, tercampur rata. Kalau adonan sudah menyatu, di sini bisa kita tambahkan setengah sendok teh garam, dan 2 sendok makan margarin. Selanjutnya kita ulek kembali sampai tercampur rata ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk like dan subscribe ya, serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Dan buat yang udah subscribe, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman dengan kesehatan dan rezeki yang baik, amin. Oke teman-teman, untuk adonannya tidak usah diulek sampai kalis ya, asal tercampur rata dan menyatu saja. Kalau udah, ini akan aku istirahatkan selama 30 menit, biarkan adonannya mengembang terlebih dulu. Dan setelah 30 menit didiamkan, ini udah mengembang 2 kali lipat. Kita kempesin dulu ya teman-teman, kita buang gas yang terperangkap di dalam adonan. Dan kalau udah kempes kembali seperti ini kita bisa pindahkan ke papan kerja. Jangan lupa untuk papan kerjanya ditaburi dengan tepung terigu tipis-tipis ya teman-teman. Dan kalau udah, silahkan dibagi-bagi sesuai dengan selera teman-teman. Kalau mau ukurannya sama, silahkan pakai timbangan, tapi di sini aku kira-kira saja ya teman-teman. Ini kalau ditimbang kira-kira beratnya 30 gram. Untuk satu adonan ini aku bagi menjadi 14 bagian. Selanjutnya kita rounding semuanya seperti ini, lakukan sampai dengan selesai ya. Dan setelah selesai di rounding semua, kita istirahatkan sebentar, kita tutup biar permukaannya tidak kering. Dan untuk isiannya di sini aku pakai mesis coklat ya teman-teman. Kemudian kita ambil adonan yang tadi pertama kita rounding, pipihkan menggunakan rolling pin. Setelah pipih seperti ini, bisa dikasih isian. Untuk isiannya bebas ya teman-teman, bisa pakai coklat batangan, selai coklat, ataupun mesis coklat. Dan kemudian ditutup seperti ini. Setelah diisi, jangan lupa untuk pinggirannya dicubit-cubit biar rapat ya teman-teman, dan ketika saat digoreng nanti tidak bocor. Dan setelah dipastikan udah rapat seperti ini aku mau celupin ke putih telur.
ini sisa dari kuning telur yang tadi digunakan untuk membuat adonan ya teman-teman. Dan kalau udah dibaluri dengan putih telur seperti ini, langsung aja kita pindahkan ke tepung panir. Kemudian dibaluri dengan tepung panir secara merata ya teman-teman, sambil agak sedikit ditekan-tekan biar tepung panirnya menempel, kira-kira seperti ini. Lakukan semuanya sampai dengan selesai. Dan setelah semua adonannya selesai dibentuk seperti ini kita istirahatkan dulu kurang lebih 10 menit ya teman-teman, biar adonannya agak mengembang dulu. Dan setelah 20 menit didiamkan, ini udah ukurannya udah agak besar ya teman-teman, udah mengembang. Ini bisa kita goreng. Di sini aku udah siapkan minyak. Tidak usah menunggu panas untuk menggorengnya, langsung aja masukkan ke dalamnya. Kita goreng dengan api kecil saja ya teman-teman, karena tepung panir ini mudah gosong. Dan jangan lupa kalau bagian bawahnya udah kuning keemasan, dibalik supaya nanti matangnya merata. Dan kalau udah kuning kecoklatan merata seperti ini, dan ini udah matang ya teman-teman, siap buat diangkat dan ditiriskan. Dan Masya Allah, ini roti gorengnya gemoy-gemoy banget ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku mau lanjut menggoreng ya. Dan setelah semuanya selesai digoreng, darah ini dia teman-teman, rotinya gorengnya udah matang semua. Mau menggunakan untuk ide jualan, bisa ditaruh masukkan ke plastik OPP seperti ini ya. Ini cocok juga untuk isian snack box, dan biar lebih cantik bisa ditambahkan stiker seperti ini, tentunya bisa meningkatkan harga jual. Dan ini semuanya udah selesai aku bungkus ya teman-teman. Di sini aku mau cobain. Ini untuk isian coklatnya lumer banget, kemudian untuk tekstur rotinya lembut, luarnya garing. Recommended banget buat teman-teman, cobain resepnya di rumah ya, untuk ide jualan takjil dan juga cemilan. Untuk resep yang kedua ada roti gepeng isi coklat yang rasanya enak. Cara membuatnya juga sangat mudah. Kita bikin isi coklatnya dulu. Aku pakai 2 bungkus Cokolato string. Kemudian ada 2 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan tepung terigu protein sedang. Tambahkan 150 ml susu cair. Kemudian semua bahannya ini diaduk sampai tercampur rata. Setelah semua tercampur rata, nyalakan api kompor, kemudian diaduk sambil dimasak dengan menggunakan api sedang saja sampai dengan mendidih, meletup-letup dan mengental seperti ini. Kalau udah mengental seperti ini, kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin atau setara dengan 30 gram. Kemudian aduk kembali sampai adonannya mengental dan menggumpal seperti ini. Kalau udah menggumpal seperti ini, matikan api kompor, dan ini siap kita pindahkan ke dalam wadah. Setelah di dalam wadah, jangan lupa ditutup menggunakan plastik supaya permukaannya tidak kering. Kemudian kita bikin kulitnya. Siapkan wadah, masukkan 200 gram tepung terigu, 1 sendok teh ragi instan, tambahkan 110 ml air hangat, tambahkan 2 sendok makan gula pasir,
1 butir kuning telur. Kemudian semua bahannya ini diaduk sampai dengan tercampur rata. Kalau udah tercampur rata seperti ini, di sini lanjut aku mau aduk menggunakan tangan saja ya teman-teman. Diaduk sampai semua bahannya menggumpal dan menyatu. Setelah menyatu seperti ini, tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1 sendok makan margarin atau setara dengan 30 gram. Kemudian diaduk kembali selama kurang lebih 5 menit. Setelah diaduk-aduk selama 5 menit, kemudian lanjut aduk menggunakan spatula. Kalau sudah tidak lengket di spatula seperti ini, berarti ini udah kalis. Kemudian akan aku diamkan dulu selama 30 menit. Bisa ditutup menggunakan kain bersih ataupun menggunakan plastik wrap ya. Dan setelah ditutup selama 30 menit, ini adonannya udah mengembang. Dan kita aduk kembali menggunakan spatula supaya mengempis kembali dan udara yang terperangkap di dalamnya bisa keluar. Kemudian kita pindahkan ke atas papan kerja. Di sini aku mau bagi-bagi adonan. Untuk satu adonannya aku timbang seberat 30 gram. Oke, dan setelah semuanya dibagi-bagi seperti ini, selanjutnya kita rounding ya teman-teman. Baiklah teman-teman, setelah semuanya selesai dibulatkan atau di rounding seperti ini akan aku diamkan selama 20 menit biar adonannya rileks dulu. Jangan lupa ditutup menggunakan plastik atau kain bersih ya. Dan setelah 20 menit didiamkan, di sini ambil satu adonan, kemudian dipipihkan. Teman-teman bisa menggunakan rolling pin atau seperti saya ditekan-tekan pakai tangan saja bisa ya. Kemudian tambahkan isian coklat yang tadi telah disiapkan di awal. Kemudian kita tarik semua sisinya ke tengah seperti ini sambil dicubit-cubit dan pastikan tidak bocor ya teman-teman. Kemudian dirapikan kira-kira seperti ini. Lakukan semuanya sampai dengan selesai. Dan kalau semuanya udah selesai diisi dengan isian coklat, di sini aku mau resting kembali selama 20 menit ya teman-teman. Kita tutup kembali menggunakan plastik atau kain bersih, dan setelah di resting selama 20 menit ini kita bisa siapkan teflon dan ini siap untuk dipanggang. Di sini aku udah panaskan teflon, aku gunakan api yang paling kecil ya teman-teman. Kemudian masukkan rotinya ke dalam teflon dan ini kita tutup. Setelah 3 menit dimasak, jangan lupa dibalik supaya matang merata ya. Jadi kedua sisinya kita panggang. Setelah dibalik, ditutup kembali selama 3 menit. Lakukan sampai dengan 3 kali ya teman-teman. Biarkan rotinya matang dan tanak. Dan kalau udah 3 kali dibalik, ini udah matang, siap diangkat ya teman-teman. Kemudian darah, ini dia teman-teman, roti gepengnya udah matang semua. Beneran deh, ini rasanya enak, tekstur rotinya lembut, isiannya juga manis, manisnya pas. Recommended banget buat teman-teman, cobain di rumah, cocok untuk cemilan ataupun ide jualan teman-teman, dan anak-anak pasti suka.
Lanjut untuk resep yang ketiga, ada donat jadul yang rasanya enak, empuk, lembut banget. Untuk bahannya di sini aku siapkan 250 gram tepung terigu, 1 sendok teh permipan atau ragi instan, 3 sendok makan gula pasir atau setara dengan 40 gram. Kemudian bahan keringnya ini diaduk sampai dengan tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, tambahkan 1 butir telur, tambahkan 100 gram kentang yang udah dikukus kemudian dihaluskan. Selanjutnya campur semua bahan sampai dengan tercampur rata. Setelah bahannya tercampur rata, di sini aku tambahkan 80 ml air dingin, masukkan secara bertahap. Kemudian ini diaduk sampai dengan adonannya ini menggumpal ya. Di sini aku mau aduk menggunakan tangan. Kalau udah menggumpal seperti ini, karena aku nggak mau capek, aku mau lanjut aduk menggunakan mixer ya teman-teman. Kalau teman-teman mau aduk menggunakan tangan atau diulen menggunakan tangan juga silahkan. Dan setelah di mixer kurang lebih 2 menit kira-kira sampai dengan gulanya udah larut, kita bisa tambahkan 1 sendok makan margarin, kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam, kemudian ini di mixer kembali sampai dengan kalis. Di mixer sambil agak ditarik-tarik ke atas seperti ini teman-teman ya, biar mempermudah kita mixernya dan cepat kalis. Kalau udah kalis, matikan mixer. Dan ini akan aku pindahkan ke papan kerja. Di sini aku taburi dulu dengan tepung terigu ya teman-teman. Kita ulen sebentar, kita hentak-hentakkan supaya udara yang terperangkap di dalamnya keluar. Kemudian di sini aku mau bagi menjadi 12 bagian, atau kalau teman-teman mau ukurannya sama silahkan ditimbang. Kemudian ambil 1 bagian dan kemudian dibulatkan ya. Setelah dibulatkan, dironding. Kalau misalnya belum mulus, bisa ditarik ke belakang dan dicubit-cubit seperti ini, kemudian dironding kembali. Dan di sini aku mau baluri dengan tepung terigu. Di sini aku mau memproppingnya 1 kali propping saja ya teman-teman. Dan setelah aku ronding seperti ini, kemudian aku pakai alas baking paper supaya nanti kita lebih mudah saat menggorengnya. Lakukan semuanya sampai dengan selesai. Oke teman-teman, ini udah selesai aku rounding semua. Kemudian aku mau taburi tipis-tipis dengan menggunakan tepung terigu, dan selanjutnya aku mau kasih lubang. Aku menggunakan tutup botol kecil ya teman-teman untuk melubanginya, atau teman-teman bisa menggunakan sekuit atau apapun itu ya, sesuai dengan alat yang ada. Kalau udah dilubangin semua ini, kemudian aku mau tutup karena udaranya sangat dingin teman-teman ya. Aku menggunakan aluminium foil seperti ini. Aku tutup kurang lebih 1 jam, biarkan dia mengembang. Setelah 1 jam ini udah mengembang teman-teman ya, dan ini pas, nggak over propping. Kita bisa lihat bentuknya mulus, dan kalau ditekan ke dalam dia akan kembali lagi, dan ini siap untuk digoreng. Di sini aku udah panaskan minyak, langsung aja kita masukkan donatnya satu persatu ke dalam minyak panas dan diintip. Kalau bagian bawahnya udah kuning keemasan, jangan lupa dibalik ya teman-teman. Dan ini kita balik sekali saja.
Dan kalau udah kuning keemasan merata, bawahnya juga ini siap untuk diangkat dan ditiriskan. Dan tada, ini dia teman-teman, donat desonya udah mateng. Di sini aku mau oles menggunakan coklat batang yang telah aku cairkan teman-teman ya. Kemudian dioles-oles, dan di sini aku mau tambahkan juga mesis. Untuk toppingnya sesuaikan dengan selera saja ya teman-teman. Dan beneran ini donatnya empuk banget, lembut, dan manisnya juga pas. Dan setelah semuanya udah dioles dengan coklat dan juga mesis, ini siap untuk disajikan, dinikmati dengan secangkir kopi atau teh, mantep banget. Dan ini cocok juga untuk ide jualan dan isian snack box ya teman-teman. Dan untuk rasanya ini manisnya pas, lembut, empuk, mantul banget. Dan sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like kalau suka sama videonya, dan subscribe buat yang belum subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.